Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Piala Dunia. Pertandingan pertama antara Prancis versus Denmark yang berakhir untuk kemenangan Prancis dengan skor tipis 2-1. Dan pertandingan kedua antara Argentina versus Meksiko yang berakhir untuk kemenangan Argentina dengan skor meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Prancis lolos ke babak selanjutnya karena mereka lah di grup D satu-satunya tim yang berhasil meraih 2 kali kemenangan alias mendapatkan 6 poin. Sedangkan bagi Argentina dengan kemenangan ini mereka membuka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi persaingan di grup C semakin ketat karena sekarang ada 3 tim yang punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya selain Argentina karena Polandia sudah mendapatkan 4 poin dan juga Arab Saudi punya 3 poin. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Prancis lawan Denmark yang kita sama-sama tahu adalah pertandingan yang penting juga bagi kedua tim. Apalagi untuk Prancis, jika mereka menang maka mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Dan tampaknya memang para pemain Prancis tidak ingin membuang-buang waktu karena dari menit 0 mereka sudah tancap gas langsung menyerang ke lini pertahanan dari Denmark berkali-kali. Dan sangat disayangkan di pertandingan ini pelatih dari Denmark memilih untuk bermain bertahan dan hanya mengandalkan counter. Itulah yang memberikan ruang dan juga waktu bagi para pemain Prancis untuk bisa menyusun serangan mereka dari setiap lini. Dari lini pertahanan mereka coba untuk build up attack, dari sektor sayap mereka menyerang terus-menerus, dari lini tengah beberapa kali mereka juga bisa bermain kreatif. Memang memakai taktik yang defensif gak salah juga asalkan counter attack-nya bisa rapi. Tapi para pemain Denmark berkali-kali menemui kendala ketika mereka coba untuk menguasai bola di tengah karena dua pemain Prancis, Tchouaméni dan juga Rabiot bermain luar biasa di pertandingan kemarin malam teman-teman. Berkali-kali mereka bisa duel dengan para pemain Denmark untuk bisa merebut bola. Maka itu di babak pertama Denmark hanya bisa mendapatkan 1 peluang dari penyerang mereka Cornelius. Didier Deschamps memang melakukan banyak perubahan di line up terutama di lini pertahanan, tapi itu tidak mempengaruhi permainan dari Prancis. Mereka masih bermain sama baiknya seperti mereka tunjukkan di pertandingan pertama lawan Australia. Saya melihat peran besar dari Griezmann di pertandingan ini teman-teman karena dia adalah pemain yang bisa menyuplai bola juga selain dua pemain yang bermain di sektor sayap seperti Mbappe dan juga Dembele. Artinya Prancis bermain dengan mengandalkan variasi serangan, tidak bermain monoton. Dan kita juga bisa melihat peran besar dari Varane sebagai salah satu pemain yang berpengalaman yang bisa bermain di pertandingan ini karena berkali-kali dia bisa menghalau crossing yang diberikan oleh para pemain Denmark karena kita tahu Denmark lebih sering memberikan crossing atau juga direct pass karena adanya Christian Eriksen. Sangat disayangkan bahwa Christian Eriksen lebih fokus dalam bertahan daripada menyerang apalagi di babak pertama. Maka itu Prancis yang banyak mendapatkan peluang di babak pertama kan teman-teman, dimulai dari peluangnya Rabiot, kemudian Mbappe juga dapat, Konde juga dapat, Dembele juga dapat, Griezmann juga dapat. Jadi hampir semua pemain Prancis mendapatkan peluang untuk mencetak gol di pertandingan ini teman-teman. Saya tidak mengatakan semua, tapi hampir semua pemain. Jadi memang disinilah terlihat bahwa ketika ada tim hanya bermain bertahan lawan Prancis, ya mereka akan kesulitan untuk bisa menangani gempuran dari para pemain Prancis. Dan di babak kedua akhirnya Mbappe bisa memecah kebuntuan setelah dia melakukan 1-2 passing dengan Hernandez, salah satu pemain yang dimainkan dari awal di pertandingan ini yang bekerja sama dengan Mbappe, dan Mbappe what a goal. Wah, luar biasa memang pemain ini ya. Memang tengil sih dia, tapi ya perlu diakuin ini pemain yang memang punya kualitas luar biasa. Setelah Ronaldo dan juga Messi, ya inilah Mbappe lah sekarang salah satu pemain yang memang terbaik ya di dunia ya teman-teman. Ya asalkan Mbappe bisa main seperti ini, kerjasamanya bagus, ya saya pikir sulit ya bagi tim-tim lain untuk bisa menghentikan Prancis karena dialah yang berkali-kali melakukan penetrasi dan juga pergerakan cepat selain juga Dembele ya di sektor sebelah kanan. Dan setelah gol dari Prancis ini memang Denmark keluar menyerang, tapi mereka tetap aja gak bisa melewati lini tengah dari Prancis, mainnya direct terus, itu bisa dihalau terus oleh Upamecano dan juga oleh Varane. Memang mereka terus mencetak gol penyama kedudukan dari Christensen ya, ada peran dari Eriksen juga yang sepertinya mengagetkan juga para pemain Prancis
Karena memang dari open play kan Denmark ini sulit ya untuk menciptakan peluang, tapi akhirnya dari situasi bola mati ya mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan juga mencetak gol, dan hampir juga sih sebetulnya mereka unggul ketika salah satu pemain mereka Lindstrom yang kali ini dipercaya turun dari awal ya oleh pelatih mereka Hulman, hampir saja itu mencetak gol ke gawang dari Loris ya, tapi Loris luar biasa dengan save-nya, dan Giroud memang di pertandingan ini dijaga ketat sih teman-teman, maka itu dia nggak mendapatkan peluang yang berbahaya, tapi beberapa kali dia bisa memberikan bola ke rekan-rekan yang lain. Jadi saya melihat peran dari Giroud ini sangat besar loh, selain dia salah satu pemain yang berpengalaman, pemain senior, tapi dia juga bermain untuk tim. Jadi dia memang lebih sering membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain, apakah itu Mbappe, Griezmann, atau juga Dembele. Dan Prancis tanpa beberapa pemain pilar mereka loh teman-teman, Kante, Pogba, dan juga kembaran saya, Wak Haji Benzema, tapi tetap saja permainan dari Prancis mengesankan dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kemenangan ketika Griezmann yang memang saya melihat menjadi pemain yang penting nih dalam skema permainan Prancis, karena kita tahu biasanya pemain ini kan bermain di depan, tapi kali ini dia bermain di belakang satu striker dan di belakang dua penyerang sayap. Jadi ya terlihat nih dia punya visi permainan yang bagus juga untuk bisa membagi bola. Jadi secara tidak langsung Griezmann ini sebagai playmaker ya di timnas Prancis, dan dialah yang bisa memberikan assist tersebut ke Mbappe yang mencetak the winning goal. What a win for France, dan mereka bisa lolos langsung ke babak selanjutnya. Ya tinggal kita tunggu nanti lawan mereka siapa ya di babak selanjutnya, dan di match ketiga mereka lawan Tunisia, feeling saya Didier Deschamps akan melakukan perubahan lagi di line up, mungkin juga akan mengistirahatkan beberapa pemain pilar agar mereka bisa nanti bugar di babak knockout. So now to the second game, Argentina versus Meksiko, yang bagaikan final bagi Argentina, karena jika mereka tidak bisa menang tentu kemungkinan mereka tidak akan bisa lolos dari grup C ini ya. Ternyata grup C ini yang di atas kertas tampak biasa-biasa saja menjadi grup neraka bagi Argentina. Karena meskipun mereka menang ya belum tentu juga mereka bisa lolos, karena terakhir itu kan mereka lawan Polandia. Artinya lawan Polandia pun mereka harus bisa menang. Saya ada membuat konten preview dari pertandingan ini kan teman-teman, dan sebetulnya saya berharap kalian akan nonton karena banyak yang meminta saya, tolong Bung buat ini dong konten preview buat prediksi. Akhirnya saya buat, dan saya menjelaskan di konten preview tersebut bahwa Argentina punya kemampuan untuk bisa mengatasi Meksiko dan kemungkinan mereka akan bisa menang ya, karena secara mental mereka kuat, secara kemampuan menyerang juga mereka bagus. Tinggal mereka merapikan saja passing-passing mereka ketika mereka sudah berada di ruang pertahanan tim lawan, dan juga perlu ada variasi serangan. Jadi jangan selalu main dari sayap dan memberikan umpan-umpan silang yang tinggi. Itu tidak akan bermanfaat seperti lawan Saudi. Kalau memang tidak mau main umpan terobosan karena khawatir kena offside, ya mungkin pemain dari tengah harus lebih ofensif, main ke depan gitu untuk bisa menemani Messi. Jadi jangan cuma Messi saja yang main kan. Kalau bisa ada pemain lain yang juga menemani dia. Dan akhirnya kan itu yang terjadi. Nah saya bingung juga ketika kalian minta saya untuk membuat konten preview dan prediksi, justru yang nonton dikit. Ya mungkin juga kalian berharap saya salah ya, tapi enggak juga kan. Kalau kita memberikan prediksi itu kan pakai data dan juga pakai statistik lainnya. Ya kalau salah itu wajar, karena kan nggak mungkin juga kita prediksi selalu benar. Tapi paling tidak kan saya bisa memberikan analisa sesuai dengan kemampuan dua tim. Dan juga sudah saya menjelaskan bahwa para pemain Meksiko ini akan bisa dipersulit jika para pemain Argentina itu bermain 1-2 passing ya, artinya one touch passing. Jadi hanya 1-2 kali passing kemudian bergerak cepat ke ruang pertahanan dari Meksiko, dan itu juga yang mereka lakukan kan. Nah kalian lihat saja tuh gol pertama. Pemain pengganti kan Fernandes tuh, Enzo Fernandes yang memberikan umpan ke Di Maria gak lama lagi kotak-katik bola, kasih bola ke Messi yang free dan Messi bisa shoot. Gol pertama dari Argentina, luar biasa gol dari Messi, dan Messi menjadi pemain pertama yang bisa memberikan assist di 5 edisi Piala Dunia. Setelah di gol kedua itu dialah yang memberikan assist kepada Enzo Fernandes, salah satu pemain pengganti yang melakukan finishing yang luar biasa, tendangan yang menyulitkan Ochoa untuk melakukan save. Nah saya sudah jelaskan bahwa kemungkinan ini pertandingan akan berjalan dengan intensitas tinggi dan juga ketat. Dan di babak pertama kan kita bisa melihat gak ada peluang yang berbahaya dari open play kan. Dua peluang secara total, masing-masing satu tim ini punya satu peluang ya, dan dua-duanya itu dari set piece. Messi dari set piece, dari tendangan bebas, dan juga Vega dari tendangan bebas, karena memang mereka nih adu mekanik di atas lapangan, adu pressing, nggak ada yang mau kalah ya, karena ini pertandingan penting juga untuk Meksiko kan. Kalau mereka menang mereka buka peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi ternyata ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Scaloni di babak kedua,
dan juga ada pergantian pemain yang dia lakukan yang bisa mengubah permainan dari Argentina. Pertama, Julio Alvarez, pemainnya bisa keeping ball luar biasa. Dia bisa lebih lama menguasai bola, memancing para pemain Meksiko untuk keluar dari posisi mereka. Enzo Fernandez, salah satu pemain muda yang permainannya bagus banget. Main simple dia. Dapat bola kasih pemain yang free, dapat bola kasih pemain yang free. Melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu dia bisa memberikan satu umpan itu kepada Di Maria kan, itu namanya umpan kunci sebelum Di Maria memberikan assist ke Messi yang mencetak gol. Kemudian dia juga yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk menerima umpan dari Messi untuk bisa mencetak gol kedua untuk Argentina. Dan sebetulnya Argentina nggak bermain buruk sih, apalagi di babak kedua mereka bermain jauh lebih rapi. Kalau babak pertama memang sudah kebaca permainan mereka, main ke sayap, umpan crossing, main ke sayap, umpan crossing. Dan para pemain Meksiko ini kan menutup ruang di kedua sektor sayap. Tapi di babak kedua ini dengan masuknya Enzo Fernandez, nah lebih rapi lagi karena ada tambahan pemain di tengah yang bisa bermain kreatif selain Messi. Jadi Enzo ini membantu Messi, walaupun Messi ini kan perannya ofensif, lebih banyak berada di depan. Tapi kan dia mau nggak mau harus turun ke tengah, menjemput bola juga kan. Dan ini juga menunjukkan bahwa para pemain Argentina ini bersatu untuk bisa meraih kemenangan. Artinya memang tidak ada pemain yang egois di Argentina. Semua pemain memainkan perannya dengan tugas yang mereka diberikan oleh pelatih Scaloni. Dan Scaloni juga bagusnya akhirnya melakukan pergantian pemain pada momen yang tepat. Ketika para pemain Meksiko itu sebetulnya sudah berani bermain lebih terbuka, berani bermain lebih ofensif. Tapi Meksiko juga sulit menciptakan peluang. Karena ya itu mereka bermain seperti lawan Polandia, kasih crossing-crossing tinggi aja. Mereka lupa ada Lisandro Martinez yang berkali-kali memenangi duel. Otamendi juga bermainnya lebih bagus dengan adanya Lisandro Martinez. Jadi Lisandro yang ngepres, Otamendi yang nunggu di belakangnya. Otamendi yang menutup area. Dan Emi Martinez hanya melakukan satu save dari Vega itu kan. Selanjutnya sulit bagi para pemain Meksiko menciptakan peluang. Artinya pertahanan dari Argentina juga bagus. Terlepas dari pemain mereka tuh yang di babak pertama Montiel yang biasa out of position di sektor fullback sebelah kanan. Tapi secara keseluruhan saya melihat ini permainan yang solid dari Argentina. Ya asalkan Argentina ini bermain dengan variasi serangan aja, jangan selalu bermain dari sayap dan memberikan umpan-umpan crossing tinggi. Umpannya harus datar. Kalau crossing tinggi kan sekarang udah gak ada Crespo, udah gak ada Batistuta, udah gak ada Abel Balbo kan, udah gak ada siapa tuh, ada pemain yang itu rambutnya bule juga yang pernah gagal penalti tuh. Gagal langsung 3 penalti di satu game lawan Kolombia, lupa saya. Dan bagi para pemain Argentina tampak ya mereka benar-benar ingin meraih kemenangan karena mereka bermain ekstra keras juga di pertandingan ini. Mereka sepertinya sudah belajar dari kekalahan lawan Saudi ketika mereka kalah dengan counter press. Para pemain Saudi pertandingan selanjutnya lawan Polandia akan semakin berat lagi karena Polandia saya lihat di pertandingan lawan Arab Saudi juga bermain keras dan juga pintar dalam mengawal daerah mereka, plus mereka punya penjaga gawang yang bagus, Szczesny. Nah jadi di pertandingan selanjutnya bagi Argentina ya akan terjadi duel yang hebat antara Lionel Messi versus Szczesny. So we wait for the next match. Ya paling tidak Ronaldo dan juga Messi sudah memberikan kontribusi mereka dan membuat rekor di Piala Dunia ini karena Ronaldo juga merupakan pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia, sedangkan Messi juga adalah pemain pertama yang bisa memberikan assist di 5 edisi Piala Dunia. Ya, apakah dua pemain ini akan bertemu di final? Kita tunggu saja teman-teman. Lanjutan dari pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2022. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.